Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Marta Rahmawati Purba. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi citra digital. Operasi citra digital itu terdapat 3, yaitu yang pertama itu ada brightness, yang kedua darkness, yang ketiga kontras. Mungkin pada video sebelumnya saya tidak menjelaskan tentang cara perhitungan manualnya. Di video kali ini kita akan membahas satu persatu, mulai dari pengertian, kebutuhannya, dan juga perhitungannya. Langsung saja kita ke materinya. Langsung saja kita akan membahas tentang materi dalam pengoperasian citra digital. Pengoperasian citra digital ini terdapat 3 bagian, di mana ada brightness, darkness, dan kontras. Baik, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas yaitu brightness. Brightness dalam citra digital khususnya untuk grayscale yaitu dikatakan kegelapan. Kenapa dikatakan kegelapan? Dimana dia menunjukkan seberapa gelap suatu piksel atau gambar secara keseluruhan. Di sini dibuat pada citra grayscale jika nilai rendah yaitu ditunjukkan ke angka 0, hitam pekat dan sangat gelap. Semakin kecil nilainya, maka semakin gelap pikselnya. Namun semakin tinggi pikselnya, contohnya kita membuat piksel di 255, maka brightness-nya itu akan semakin putih. Seperti contoh, piksel bernilai 20 sangat gelap, piksel bernilai 200 lebih terang. Otomatis dari nilai 20 ke 200 itu mengalami perbedaan 180. Jadi semakin kecil nilainya, maka semakin gelap pikselnya. Semakin tinggi nilainya, semakin terang hasil dari brightness-nya. Yang kedua yaitu brightness. Brightness ini merupakan kecerahan pada citra grayscale, dimana ini jika kita masuk ke dalam penghitungan, 0 merupakan hitam, yaitu kebalikan dari brightness itu kan tadi yang gelap itu adalah darkness. Maka jika nilainya 0, maka itu hitam. Namun jika nilainya di 255 itu maka putih. Contohnya, brightness bisa dinaikkan dengan menambah nilai intensitas. Contohnya kita memiliki nilai baru. Kita memiliki nilai, di dalam nilai baru ini contohnya kita mendapatkan 0. Terus kita menambahkan nilai lama. Di sini contohnya kita kan nilai lama kita contohnya 0. Terus kita tambah dengan 50. Batas maksimalnya 255. Otomatis dari warna kegelap pikselnya akan berubah, tidak hitam pekat lagi. Yang ketiga yaitu kontras. Kontras adalah perbedaan antara piksel terang dan gelap dalam satu gambar, yaitu grayscale ini. Kontras tinggi, perbedaan antara bagian terang dan gelap sangat jelas. Jika kita membuat kontras tinggi seperti layar saya ini, maka akan terlihat jelas perbedaannya. Seperti di belakang saya terlihat sangat putih karena kontras dari laptop saya naikkan. Sedangkan dinding kamar saya putih, maka kontrasnya akan tinggi. Jika kita membuat kontras rendah, gambar terlihat datar, tidak ada bagian terlalu terang atau terlalu gelap. Ini seimbang. Secara teknis, kontras bisa ditangkap dengan ini. Contohnya, gambar dengan kontras tinggi, bayangan terlihat tajam, garis tepi jelas. Gambar
jika kita membuat gambar kontras rendah, sulit membedakan objek satu dengan yang lain. Contohnya, kita melihat satu foto. Jika kontrasnya kecerahannya kita tinggikan, maka akan terlihat jelas dengan sisi dari foto. Namun jika kontras dari satu gambar kita redupkan atau kita kurangi, maka kita akan terlihat gambar akan terlihat kabur. Di dalam kontras ini ada perbandingan sederhana. Yang pertama, sifat darkness. Semakin kecil nilai pikselnya, maka akan semakin gelap. Brightness, semakin besar nilai pikselnya, maka akan semakin terang. Kontras, semakin besar selisih terang gelap antar piksel, maka akan semakin terlihat. Yang selanjutnya yaitu filter. Dalam citra digital ini, Grayscale memiliki filter, yaitu di mana ada mean, median, Gaussian. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, filter mean, yaitu rata-rata. Fungsinya itu menghaluskan gambar dengan meratakan nilai piksel di sekitar piksel target. Cara kerjanya, contohnya kita membuat citra gambar dengan 3x3. Kita akan menghitung rata-rata piksel. Contohnya ini ada 60, 65, 58 ini. Ini merupakan contoh dari filter mean. Mean merupakan rata-rata. Jadi kita akan mengambil nilai rata-ratanya, yaitu 61. Ini kita jumlahkan, baru kita bagi dengan banyaknya n, maka nilainya akan muncul 61. Yang kedua yaitu filter median. Fungsinya itu adalah menghilangkan noise and paper, bintik hitam putih. Cara kerjanya ini juga sama persis dengan contoh yang ini, mean. Kita di sini untuk mengurutkan nilainya, ambil nilai tengah. Dimana maksudnya nilai median ini kita mengambil nilai tengah dari contoh. Yang ketiga, Gaussian filter. Fungsinya menghaluskan gambar seperti mean, tapi dengan berat berbeda untuk piksel yang lebih dekat ke pusat menggunakan distribusi Gaussian. Hasilnya lebih natural dan lembut. Digunakan juga sebelum deteksi tepi agar tidak terganggu oleh noise. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang deteksi tepi atau edge detection. Deteksi tepi bertujuan untuk menemukan batas objek dalam gambar, tempat perubahan intensitas terjadi secara tiba-tiba. Langsung saja kita ke perhitungan manualnya. Nih, diketahui citra Grayscale 3x3 piksel dengan representasi citra berikut 10, 20, 30. Ini merupakan hasil dari representasi citra. Ini adalah peromian, terangkan di atas dengan faktor penerang. Tadi kan kita sudah membahas darkness itu kegelapan, brightness itu penerang atau terang. Jadi kita ini menggunakan rumus brightness. Ini kan yang pertama dari angkanya 10, 20. Jadi di sini kita tinggal menambahkan 10 tambah 10, 20 tambah 10 sesuai dengan prom. Ini kan kita disuruh untuk menambahkan nilai pikselnya 10. Ini kan nilai piksel pertama 10, 10 tambah 10, 20 tambah 10, 30 tambah 10. Intinya dalam kotak ini, angka yang di kotak ini kita tambahkan dengan nilai 10. Maka hasilnya begini. Maka ini adalah hasil dari piksel yang kita tambahkan. Terus ini merupakan
ada prompt pertanyaan untuk menggelapkan, berarti darkness. Ini kita menggunakan darkness. Gelapkan citra di atas dengan faktor penggelap. Artinya, jika kita disuruh menggelapkan pixel atau angka, maka kita cukup mengurangi minus. Kita menggunakan min. Tadi kan di tabel pertama ada 10. Jadi nilai 10 ini dikurang 10, 20 kurang 10, 30 kurang 10. Intinya setiap nilai yang ada di kotak kita kurangkan dengan 10. Itu adalah contoh dari darkness untuk menggelapkan. Maka hasilnya akan seperti ini. 10 kurang 10 maka 0, 20 kurang 10 maka 10, 30 kurang 10 maka 20, 40 kurang 10 maka hasilnya 30, 60 kurang 10 maka hasilnya 50, 80 kurang 10 maka hasilnya 70, dan seterusnya. Ini adalah contoh kontras. Contohnya kita memberikan kontras pada kolom pertama 10, kolom 2, 20, kolom 3, 30, dan seterusnya. Di sini kita akan menggunakan rumus. Dalam kontras ini cuma kontras memasukkan rumus. Untuk darkness itu sangat mudah. Jadi di sini contohnya kontras sama dengan 1,2 sama dengan 100%. P sama dengan P dikurang 128 itu 128 itu merupakan dari hasil dari kontrasnya. Maka P pertama ini merupakan ini 10 kurang 128 dikali C ditambah 128. Maka perhitungan seperti ini. 10 ini diambil dari kotak pertama. 128 ini merupakan dari kontras yang kita buat. 1/2 merupakan rumus dari kontras, dan 128 ini merupakan dari kontras yang 100%. Maka hasilnya ini minus 118 dikali 1,2 tambah 108. Maka hasilnya 141,6 tambah 108 sama dengan 13,6. Langsung ini ke kotak 2, 13,6. Seperti saya dibilang, ini kan P. Ini kan itu merupakan kolom pertama yang berisi 10. Maka selanjutnya kita akan membuat di sini. Karena hasil dari P sudah dapat, maka di sini akan diganti, teman-teman. Di sini akan diganti. Dan ini langsung saja kita memasukkannya. Yang nilai keduanya itu kan 20. P itu sama dengan 20, 128. Ini merupakan kontras yang ditentukan. Tetap juga seperti perhitungan manual. Ini intinya setiap dari kotak ini kita harus memasukkan rumusnya. Kita harus menghitung satu-satu setiap kolom. Itu merupakan perhitungan manual dari kontras yang dapat saya bagikan. Selanjutnya kita akan langsung mempraktikkan dan menggunakan kode Python, dimana kita sudah mendesain. Ini merupakan desain untuk latihan pengambilan gambar grayscale, dan ini ada tombol share, print, dan ini adalah merupakan tombol dimana tombol slider. Kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita. Jika teman-teman kurang tahu, kita bisa langsung bertanya kepada AI. Sebelumnya saya sudah membuat program ini. Kita cek dulu ya teman-teman. Nih, di sini saya sudah mencoba kode Python-nya. Nanti saya akan nge-share kepada teman-teman kode Python-nya. Bentar ya teman-teman. Di sini saya sudah mencari prompt-nya dari ChatGPT atau OpenAI bebas.
Jadi kodenya saya sudah salin, saya sudah mencobanya terlebih dahulu. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini fungsinya tombol pen ini, dimana maksudnya ini kita mengambil gambar. Contohnya kita mengklik pen, kita mengambil satu gambar. Contohnya ini. Di sini memang kelihatannya sangat kecil, teman-teman. Di sini kelihatannya kecil, tapi kita akan melihat hasilnya. Hasilnya itu bukan seperti ini. Cantik, teman-teman. Kita share. Contohnya, tadi kan kita sudah mengeditnya, kita sudah mencoba mengupload tadi mengupload di sini. Kita sudah coba mengambil satu gambar, kita membuka isinya min 15. Jadi kita klik share, maka kita sudah menyimpannya di download. Langsung saja kita membukanya dulu untuk melihat hasilnya. Ini, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Sebentar, ini bisa nggak bagi layar ya guys? Ini di sini kita sudah mengambil satu gambar, di mana gambar ini juga harus kita simpan di kode yang sama, satu file dengan kode. Supaya apa? Supaya kodenya bisa membaca file ini tersimpan di mana. Jika file atau foto yang teman-teman simpan tidak satu lokal, jadi satu file, maka kode program tidak bisa membaca, tidak bisa menganalisis di mana foto ini tersimpan. Kan kita sudah mencobanya tadi, dan kita coba ulang. Kita buat 100, brightness kita buat 100, kita share. Coba 2 kita buat, kita simpan di download, save. Kita buka hasilnya. Maka hasilnya ini, teman-teman. Ini dari percobaan yang kedua. Di sini kita coba bisa mengatur brightness-nya. Jika semakin kita tersebut malah hasil gambarnya itu akan semakin gelap. Jika kita makin tinggikan kontrasnya atau brightness-nya, maka akan semakin terang seperti ini. Cukup sekian penjelasan video tentang citra digital, yaitu grayscale dengan perhitungan manualnya, dan juga cara menjalankan kode Python-nya. Jika teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman cukup bertanya kepada AI. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Semoga bermanfaat.